Pemirsa, aksi kejar-kejaran dan tembakan ke udara mewarnai penangkapan residivis pelaku curanmor. Bersama pelaku, satu unit sepeda motor hasil curian diamankan polisi dan langsung dibawa ke Mapolsek. Beginilah suasana penangkapan seorang residivis kasus curanmor yang mencoba kabur saat melihat kehadiran polisi dari Polsek Tamalan Reak, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku berlari meski polisi telah melepaskan tembakan ke udara beberapa kali. Pelaku gagal kabur saat salah satu polisi berhasil mencegat pelaku dengan sepeda motor. Usai memborgol pelaku, polisi menggiring pelaku bersama barang bukti motor curiannya ke Mapolsek Taman Larea, Kota Makassar. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mencuri motor pada bulan Desember tahun lalu dan hendak dijual dengan harga 2 juta rupiah. Jadi bermula pada saat kita menunjukkan barang bukti, dia sempat lari. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi, Bang? Ya, sempat terjadi kejar-kejaran dengan anggota tim opsional 2. Dari tersangka sendiri, Bang, pengakuannya apa aja, Bang? Telah mengambil satu unit motor di Jalan Perintis Kemerdekaan. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Norbone, iNews melaporkan. Aksi tawuran kembali marak terjadi di ibu kota. Jumat malam, polisi meringkus belasan remaja yang hendak tawuran di dua lokasi berbeda di Jakarta. Sejumlah senjata tajam turut disita. Polisi meringkus 4 remaja yang terlibat tawuran di Jalan Raya dan Mangkut Tanjung Duren, Jakarta Barat, Jumat malam. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam dan sepeda motor dari tangan para pelajar sekolah menengah atas ini. Sebagian dari mereka terluka akibat terkena lemparan batu saat tawuran antar dua kelompok pecah di kawasan ini. Kontrak orang sekitar 15-20an, 15-an lah. Nah, itu polisi dari belakang, udahlah pasti diamanin semua lah. Anak pelajar-pelajar kayak gitu. Nah, terus yang pakai motor jatuh itu orangnya dia juga? Orangnya dia juga, yang di truk ini sekitar 15-an orang. Ada juga yang beberapa yang di motor, ada yang naik motor. Tadi motor merah itu sama yang motor hitam. Sementara itu, polisi juga menangkap belasan remaja yang hendak mengikuti aksi tawuran di Jalan Swadaya, Makassar, Jakarta Timur, Jumat malam. Satu persatu, para remaja ini diturunkan dari kendaraan tim patroli presisi di halaman Polres Metro Jakarta Timur. Polisi menyita 10 senjata tajam seperti celurit, parang, gergaji, dan stick golf. Sebelumnya, kelompok remaja ini menantang kelompok lawan melalui media sosial untuk tawuran. Sepanjang awal tahun ini, aksi tawuran beberapa kali pecah di ibu kota. Januari lalu, seorang remaja berusia 15 tahun tewas akibat luka senjata tajam di kepalanya. Ia menjadi korban salah sasaran saat melintas bersama dua temannya melewati kelompok pelajar lain yang hendak tawuran. Saat dibawa ke rumah sakit, korban masih hidup, bahkan dalam kondisi sadar dan bisa berkomunikasi. Namun nyawa korban tidak tertolong. Beberapa hari kemudian, polisi menangkap para pelaku. Pelaku berinisial AS berusia 18 tahun, merupakan remaja putus sekolah. Selain itu, polisi juga menangkap pelajar SMP berinisial A yang merupakan pemilik senjata tajam. Total 4 pelaku ditahan polisi. Aksi kejar-kejaran terjadi antara polisi dan para remaja pelaku tawuran di Jalan R.E. Marta Dinata, Pademangan, Jakarta Utara, Januari lalu. Pelaku tawuran dari dua geng motor ini langsung melarikan diri saat melihat kedatangan polisi. Polisi mengejar hingga ke dalam pasar tradisional Nalo dan rel kereta api. Dua pelaku tawuran, RP dan MB, diringkus petugas beserta barang bukti senjata tajam. Kedua pemuda yang ditangkap menderita luka bacok pada bagian tangan dan punggung. Setelah mendapat perawatan medis, keduanya langsung dibawa ke Mapolsek Pademangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat dibebaskan karena orang tua mencabut laporannya, Dwi Rahayu Saputro kembali berulah dengan menjual seluruh perabotan rumah. Ibu pelaku mengaku tidak akan mencabut lagi laporannya agar anaknya jera.
Dwi Rahayu Saputro yang tega menjual barang-barang milik ibunya tanpa izin kembali ditangkap oleh jajaran Satreskrim Polres Bantul. Selain kerap menjual perabot, Dwi juga melakukan penganiayaan pada ibunya jika permintaan uang tak dikabulkan. Pria yang tengah dimabuk cinta ini menjual perabot untuk modal perkencan dengan kekasihnya yang tinggal di Ngawi, Jawa Timur. Saya kan sayang sama pacarnya saya. Nah itu saya gimana mas? Nah, kalau mau makan itu kan nggak enak sama orang tuanya itu. Maksudnya kebutuhan itu harus megang uang sendiri itu loh mas. Kok sempat mendoakan agar ibumu cepat meninggal? Ada itu kenapa? Ya saya khilaf mas. Saya kan posisi kan baru marah gitu. Marahnya kenapa? Marah minta uang nggak dikasih. Diam kalian kayak matian nyawamu kak angel dijabut-jabut. Nah, terus salah ibumu apa? Kalau kemudian kamu kok minta ibu terus meninggal, apa terus kemudian sertifikat itu bisa balik kalau bisa ibu meninggal? Salah pak, yang salah saya. Beberapa bulan sebelumnya, orang tua pelaku Paliem sempat melapor ke polisi karena putranya menjual seluruh perabot rumah tangga, mulai dari meja, kursi, almari, dan daun pintu, bahkan genteng rumahnya. Namun Paliem mencabut laporannya ke polisi karena sang anak minta maaf dan berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Kini hati Paliem kembali remuk dan mengaku tak akan mencabut lagi laporannya agar Dwi benar-benar jera. Diakui ibunya sejak berpacaran, putra sematawayangnya kerap berbohong dan suka meminta uang. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita di Cirebon, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Ia mengaku sebagai pelapor dugaan kasus korupsi, namun justru ditetapkan tersangka oleh polisi. Wanita bernama Nur Hayati ini mendadak viral di media sosial. Dalam sebuah video yang mencurahkan isi hatinya yang ditetapkan tersangka oleh polisi. Nur Hayati yang bekerja sebagai bendahara Desa Citemu, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mengaku sudah 2 tahun membantu penyidikan dugaan kasus korupsi Sangku Desa. Namun, Nur Hayati yang berperan sebagai pelapor justru dijadikan tersangka oleh polisi pada akhir Desember 2021 lalu. Bu, sebenarnya saya itu berat ngasih surat ini kepada ibu karena kami tahu betul bagaimana peranan ibu dalam proses terkuaknya kasus korupsi di Desa Citemu yang dilakukan oleh Kuwu Supriyadi. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena semua ini atas petunjuk dari Kajari. Polisi pun menanggapi video viral tersebut. Kapolres Cirebon menyatakan penetapan tersangka terhadap Nur Hayati sudah sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Nur Hayati diduga telah memperkaya Kuwu Desa Citemu Supriyadi. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bu Nur Hayati kemarin, menurut Bu Nur Hayati bahwa itu adalah tindakan yang dilakukan dasarnya atas perintah dari si Kuwu, gitu ya. Tapi dengan tindakan tersebut dia sadar dan dia ketahui dan itu sudah diberlangsung selama 16 kali tahun anggaran 2018, 2019, tahun 2020. Akibat kasus ini, Nur Hayati yang menanggung beban psikologis harus dirawat di rumah sakit. Ironisnya, kedua anak Nur Hayati kini harus dirawat oleh tetangganya karena sang suami tidak bisa pulang selama berbulan-bulan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Pegiat media sosial yang kerap mengunggah konten binary option kini dinanti polisi. Indra Kents sedianya diperiksa kemarin namun mangkir karena sedang berobat ke Turki. Inilah salah satu unggahan Crazy Rich Medan, Indra Kents, saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Turki. Pria yang terkenal dengan berbagai postingan binary option ini pun mengaku pulang ke Indonesia pada Jumat malam tadi. Sebelumnya, Polda Sumatera Utara menjadwalkan pemeriksaan Indra Kents atas kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option. Berdasarkan penyelidikan sementara, Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi menegaskan binary option adalah judi online. Berkaitan dengan aplikasi Binomo ya, aplikasi Binomo yang dugaan judi online itu. Berapa kerugian yang dialami oleh pelapor, Pak? Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Tidak hanya Polda Sumatera Utara, Indra Kents juga sedianya dijadwalkan diperiksa Bareskrim Polri kemarin.
Pengacara Indra Kents berdalih, jadwal pengobatan ke Turki sudah direncanakan sebelum datangnya undangan panggilan. Pemirsa, langkanya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga kesulitan mendapatkannya di pasaran. Warga bahkan hingga berebut dan mengantri berjam-jam untuk membeli minyak goreng. Video warga berebut membeli minyak goreng di sebuah swalayan di Kecamatan Kencong, Jember viral di media sosial. Warga terlibat saling dorong untuk mendapatkan minyak goreng yang mulai langka di pasaran. Pihak swalayan mengatakan warga berebut membeli minyak goreng lantaran panic buying karena stok minyak goreng curah di pedagang kecil kosong. Nah, kes tersebut membuat antusias masyarakat semakin berpikir bahwa minyak goreng itu langka. Harus menimbun dulu di rumah supaya tidak kekurangan dan mengakibatkan panik buying yang seharusnya orang satu rumah tangga cukup beli satu, bisa jadi di rumahnya dia punya 5 atau 10 kantong minyak. Pihak swalayan membatasi penjualan 2 liter minyak goreng per orang. Sementara itu, ratusan warga di Serang, Banten rela antre berjam-jam sejak Sabtu pagi untuk mendapat minyak goreng sesuai harga yang ditentukan pemerintah. Di sini warga bisa membeli minyak goreng seharga Rp13.500 per kilogram. Antrinya mah cepat, memang pas lagi ini aja tadi mah. Datang ngelihat ngantri, langsung dapat barang, langsung dapat tuh nomor antrian. Emang rezekinya. Untuk menghindari kerumunan dan hal-hal yang tidak diinginkan, sejumlah anggota kepolisian juga disiapkan di sekitar lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kelangkaan sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng ditemukan ditimbun dalam sebuah gudang di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi belum merilis siapa yang bertanggung jawab di balik penimbunan minyak goreng tersebut. Kasus penimbunan minyak goreng di Deli Serdang, Sumatera Utara ini diungkap setelah tim Satgas Pangan Sumatera Utara menggelar sidak di sejumlah pabrik. Di salah satu pabrik, tim Satgas Pangan menemukan banyaknya tumpukan minyak goreng, kemasan siap edar, mulai dari kemasan 1 liter hingga jerigen. Menurut tim Satgas Pangan, pihak gudang tidak menyalurkan minyak goreng karena kebijakan manajemen yang takut merugi karena harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah. Saat ini, kasus penimbunan minyak goreng telah dilimpahkan ke polisi guna membuka penyelidikan dan penindakan. Kenapa mereka nggak edarkan? Waktu kita tanya kenapa ini tertahan begitu banyak di sini, mereka menyampaikan keluhannya. Mereka takut rugi dengan harga yang sekarang, harga tunggal yang sekarang. Lalu kita sampaikan itu kan sudah ada mekanismenya untuk itu. Mereka bisa klaim untuk harga keekonomiannya. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk menahan karena mereka berpikir bahwa secara manajemen mungkin mereka rugi. KPPU memang saat ini sedang melakukan penyelidikan terkait indikasi kartel. Apakah memang penimbunan ini ada kaitannya dengan indikasi kartel yang sedang ditangani KPPU? Indikasi kartel yang ditangani KPPU ini kan terkait sebelum Permendak ketika satu harga, di mana harga menjadi sangat tinggi, harga minyak goreng, dan itu ada indikasi mereka sedang melakukan kesepakatan untuk membuat harga tinggi. Menindaklanjuti temuan tersebut, sejumlah petugas dari Polda Sumatera Utara, Desperidak Sumatera Utara, dan Kemendak mendatangi gudang minyak goreng di Jalan Sudirman, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Dinas Perdagangan Sumatera Utara menantikan tindak lanjut persoalan penimbunan minyak goreng ke Polda Sumatera Utara. Jadi ini kawan-kawan ya, tadi karena ini sudah tim yang menangani, nanti untuk rilisnya Bapak coba ke rekan-rekan yang dari Polda. Bukan maksud saya kok tentang apa kegiatan di sini, kita udah sepakat tadi teman-teman yang dari Polda yang memberikan rilis ke kawan-kawan. Pak, siapa yang masuk, Pak? Maksudnya selain dari Polda siapa lagi? Ada dari Polda, ada dari Kemendak. Ya.
itu kata. Dari Bareskrim ada nggak? Dari Bareskrim? Dari Bareskrim nggak ada. Sejauh ini keterangan dari pihak perusahaan udah ada kita mintain, Pak? Kalau udah materi Pak, udah sepakat kita tadi, kita nanti ditanya ke teman-teman yang dari Polda. Enggak, maksudnya Sebelumnya, Mabes Polri telah mengultimatum penimbunan minyak goreng dengan mengingatkan pelaku soal hukuman dan sanksi, yakni Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 50 miliar rupiah. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan Ramadan, Menteri Perdagangan memastikan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok terkendali, khususnya minyak goreng. Mendak janjikan harga dapat dijangkau masyarakat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan pasokan barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah terkendali dan dapat dibeli dengan harga terjangkau, termasuk minyak goreng. Pasokan minyak goreng sudah digelontorkan, sehingga Mendak optimis harga akan berangsur normal dalam beberapa waktu ke depan. Mana data yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, nah tapi juga ada daerah-daerah misalnya seperti Gorontalo tadi, menurut hitungan kami sudah biru, tetapi ternyata belum sampai. Jadi kita sedang mengecek jalur distribusi transportasi daratnya, apakah ada permasalahan. Tapi dalam general, keadaan pasokan minyak goreng ini sudah mulai menggelontor dan mudah-mudahan akan menjadi normal dalam waktu 1-2 minggu ke depan. Sementara untuk komoditas lainnya seperti gula yang dikabarkan mulai naik, pasokannya juga melimpah dan harganya terkendali. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang tahu tempe mengancam mogok jualan gara-gara harga kedelai naik tak terkendali. Perajin tahu dan tempe di Pasar Palmerah, Jakarta Barat sudah mengeluarkan aba-aba harga produk mereka akan naik. Kenaikan harga diberlakukan sebagai pilihan terakhir dalam menyikapi harga kedelai. Pasalnya harga kedelai saat ini sudah mencapai Rp11.000 per kilo, padahal bulan lalu masih di kisaran Rp10.000. Tadinya sebelum ada 10.000, sekarang udah lebih dari 10.000. Biasa kisaran 99, hampir 10.000 pulang lah sebelum bulan 1. Sekarang udah 11.000 lebih. Itu harga di toko, koperasi, sedangkan koperasi kan udah nggak ada. Sementara itu, jelang aksi mogok produksi pabrik tahu di Semanan, Jakarta Barat masih memproduksi. Untuk mensiasati agar tetap produksi tanpa harus menaikkan harga, para perajin mengecilkan ukuran tahu. Perajin tahu berharap dengan mogok produksi hingga 23 Februari nanti pemerintah bisa lebih peduli dengan menstabilkan harga kedelai. Percepat serbuan vaksinasi booster gerai vaksin untuk masyarakat umum di gerai pusat perbelanjaan di Sidoarjo, Jawa Timur dibuka. Sementara di Manado, Sulawesi Utara, vaksinasi massal untuk kelompok rentan terus digencarkan untuk mengantisipasi lonjakan kasus positif COVID-19. Vaksinasi tahap ketiga atau booster dengan sasaran masyarakat umum berlangsung di salah satu pusat perbelanjaan di Sidoarjo, Jawa Timur. Dengan hanya menunjukkan fotokopi KTP dan bukti telah melakukan vaksin kedua, siapapun bisa mengikuti vaksin dosis ketiga. Disediakan 300 hingga 400 dosis vaksin booster setiap harinya dengan pilihan jenis Moderna atau AstraZeneca. Usai divaksinasi, para peserta mendapatkan paket sembako 5 kg beras. Percepatan vaksinasi booster serupa juga digelar di sejumlah pusat perbelanjaan di pinggiran kota seperti Bungurasi Waru dan Krian Sidoarjo. Badan Intelijen Negara Daerah Provinsi Sulawesi Utara melanjutkan vaksinasi massal dengan target kelompok rentan seperti anak usia 6 hingga 11 tahun hingga kalangan lansia. Kabinda Sulut Brigjen TNI Adriansyah menyampaikan adanya lonjakan kasus positif COVID-19 membuat vaksinasi menjadi perhatian utama pemerintah. Percepatan vaksinasi dapat mendorong terbentuknya kekebalan komunal di masyarakat. Untuk itu, masyarakat diimbau agar segera mendatangi gerai-gerai vaksin yang disediakan Binda Sulut.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB membagikan jutaan masker gratis untuk masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Pembagian masker ini diharapkan membantu pencegahan penularan COVID-19. Tim Satgas Penanggulangan COVID-19 BNPB menyiapkan 15 juta masker siap dibagikan kepada masyarakat di titik keramaian di Kota Bandung, Jawa Barat. Pembagian masker dilaksanakan pada 20 titik di Kota Bandung, terutama di tempat-tempat umum. Pembagian masker ini akan terus digencarkan hingga 3 bulan mendatang. Target masyarakat yang dibagikan masker sendiri kemana saja? Tadi saya sudah katakan ke masyarakat menengah ke bawah, yaitu warung, terminal, kemudian pasar-pasar gitu. Karena kan tempat-tempat kerumunan itu justru di masyarakat kelas menengah ke bawah, banyak di tempat-tempat seperti pasar, terminal, warung, kampung-kampung begitu. Diharapkan dengan pembagian masker secara gratis dapat meminimalisir penyebaran COVID-19, khususnya varian Omikron di tengah lonjakan COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ribuan nelayan di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau menerima alat keselamatan pelayaran. Alat keselamatan ini diharapkan dapat memberikan keamanan bagi nelayan saat berlayar. Hingga Februari 2022, sebanyak 1.200 nelayan di wilayah kerja KSOP Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau telah menerima pas kecil dan jaket keselamatan untuk keselamatan nelayan saat melaut. Pemberian pas kecil untuk ribuan nelayan yang terimbas pandemi COVID-19 bertujuan untuk memulihkan perekonomian serta menambah keamanan nelayan saat bekerja. Sangat terbantu. Mudah-mudahan ke depannya masih banyak lagi program-program yang memang bisa membantu kesejahteraan nelayan. Dengan pas kecil, nelayan bisa mengajukan pinjaman dana dari bank yang ditunjuk dan mendapatkan subsidi BBM serta kemudahan asuransi dari BPJS. Juga bisa digunakan untuk rangkaian, misalnya untuk salah satu persyaratan untuk meminjam uang di bank, terus kedua untuk subsidi bahan bakar dan untuk TDKP-nya. Diharapkan alat keselamatan yang diterima dapat memberikan keamanan serta memudahkan petugas untuk memantau keamanan nelayan saat berlayar. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Iwan Mohan, Edi Kencana, iNews melaporkan. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk resmi melantai di Bursa Efek Indonesia dengan melepas 25% saham kepada publik. Rencananya tahun 2022 perusahaan akan fokus mengembangkan produksi sepeda listrik. PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk melakukan penawaran umum saham perdana atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Emiten berkode saham baik itu menawarkan 25% dari modal, ditempatkan dan disetor setelah penawaran umum perdana saham atau 323,33 juta saham. Direktur Utama PT Sepeda Bersama Indonesia Tbk, Andre Mulyadi, menjelaskan harga penawaran awal sebesar Rp160 hingga Rp170 per saham. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum akan digunakan untuk modal kerja, di antaranya untuk pengembangan sepeda listrik. Jadi untuk tahun ini tetap pengguna sepeda tetap meningkat, maksudnya meningkat bukan lebih baik dari tahun 2020, tapi meningkat dari tahun-tahun normal. Karena pengguna sepeda ini makin bertambah karena adanya hobi sepeda yang baru, terutama di road bike. Sekarang banyak pengguna road bike yang dulu tidak pernah berolahraga, sekarang berolahraga. Andre menargetkan adanya peningkatan laba perusahaan di tahun 2022 karena diprediksi penjualan sepeda akan meningkat dari tahun ke tahun, sebelumnya meski tidak setinggi tahun 2022.
Badai Zeynep dan Yunis di Eropa mengakibatkan banjir di Jerman dan menewaskan 3 orang di Inggris. News Pagi akan segera kembali dengan informasi dari mancanegara.